Selamat pagi, perkenalkan saya Esti Natalia Simorangkir dengan NPM 181500081 dari Prodi Vokasional Informatika dengan Fakultas MIPA di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan motivasi belajar, di mana ada 3 poin, yaitu poin pertama adalah pengertian motivasi belajar, dan poin yang kedua adalah fungsi motivasi belajar, dan yang ketiga adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Saya akan mencoba menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Sebelum kita memahami apa itu motivasi belajar, kita harus mampu mendefinisikan tentang motivasi dan tentang belajar. Di mana yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah suatu hal yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang agar terdorong untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan belajar ialah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari situ kita dapat menyimpulkan motivasi belajar, di mana motivasi belajar adalah suatu hal yang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai hasil pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Poin yang kedua yaitu fungsi motivasi belajar. Di sini saya mengambil salah satu fungsi motivasi belajar menurut Nina Sanjaya dalam bukunya tahun 2010 di halaman 251 sampai 252. Nina Sanjaya mengatakan ada 3 fungsi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang dimaksud di sini sebagai penggerak atau sebagai motor yang melepas energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Fungsi yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Fungsi yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai cara meningkatkan motivasi belajar. Di sini saya akan membedakan cara peningkatannya, di mana yang pertama cara peningkatan melalui motivasi intrinsik, dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Di mana dari yang pertama yaitu motivasi intrinsik atau sering disebut pendorong dari dalam diri sendiri. Cara meningkatkan motivasi belajar secara intrinsik. Ada 3 unsur yang mendasari. Yang pertama, otonomi. Otonomi di sini merupakan pengalaman bahwa kita ingin merasakan memiliki kuasa untuk mengubah nasib kita sendiri dan bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup. Kendali di sini yang bermaksud yaitu diri kita dapat mengontrol apa yang ingin kita perbuat, dan keinginan adalah hal yang ingin kita lakukan, bukan hanya hal yang terpaksa kita lakukan. Contohnya, kita ingin belajar. Belajar tidak hanya di sekolah, tetapi juga bisa menggunakan media-media yang ada. Itulah maksud dari otonomi, atau secara singkatnya yaitu aktivitas yang ingin kita lakukan secara nyaman atau secara ketertarikan. Unsur yang kedua yaitu kompetensi, di mana kompetensi ini bermaksud ahli dalam bidang
tersebut atau suatu bidang yang dapat memicu semangat belajar kita. Dengan kita ahli dalam bermain sepak bola contohnya, hal tersebut dapat memicu kita agar menjadi seorang juara. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan atau kelompok ataupun grup. Keterkaitan ini bukan syarat mutlak untuk intrinsik, karena setiap hobi tidak mendasarkan kelompok. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang peningkatan secara intrinsik, di mana tadi yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan kelompok. Yang kedua yaitu peningkatan secara ekstrinsik atau dari luar diri kita, di mana contohnya dari setiap keinginan pasti kita memiliki tantangan untuk mencapainya. Dibutuhkan perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mencapai suatu tujuan tersebut, kita perlu suatu niat, dorongan, dan motivasi, di mana motivasi ini merupakan kemampuan mengendalikan diri untuk meraih sesuatu. Kita contohkan lagi, motivasi ekstrinsik ini yaitu takut dihukum. Dengan kita takut dihukum atau adanya sanksi dari seseorang guru jika kita terlambat, pasti memicu kita agar tidak datang terlambat ke sekolah. Namun jika seorang anak tidak memahami, yaitu takut dihukum atau takut didenda, itu kembali lagi ke dalam motivasi intrinsik dalam diri seseorang anak. Dan contoh yang selanjutnya yaitu adanya dorongan. Misalnya dengan dalam keluarga, salah satu orang tua berkata, jika kamu dapat prestasi, kamu akan diajak jalan-jalan atau diberi hadiah. Itu termasuk juga ke dalam motivasi dari luar. Dengan adanya rangsangan orang tua atau rangsangan keluarga dapat memicu keingintahuan kita dalam belajar agar kita mendapat peringkat ataupun prestasi. Dengan itu saya simpulkan cara untuk meningkatkan prestasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana keduanya saling keterkaitan dan saling berhubungan. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.